Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Tugu dan akan melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju kota Jakarta. Bagaimana keseruan saya dalam perjalanan naik kereta api Bogowonto? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, teman-teman, barusan itu saya mau melakukan proses cetak boarding pass, tapi di situnya terdeteksi kode booking dan kereta. Ketika mau dicetak, itu ada tulisan jadwal kereta tidak ditemukan. Saya sempat kaget kan, wah jangan-jangan saya salah beli tiket. Setelah saya cross-check semuanya, tanggalnya udah benar, nama keretanya udah benar. Dan barusan itu saya tanya ke petugas, petugasnya juga kaget. Loh, Bogowonto katanya tuh. Barusan itu petugasnya bilang, coba saya tanyakan dulu ke customer service. Saya juga rada kaget, kok bisa kayak gini ya? Gak biasanya loh. Untung saya datang 1 jam sebelum kereta berangkat ya. Oke teman-teman, jadi saya mau cerita dulu. Awalnya saya itu memiliki tiket kereta api Bogowonto kelas eksekutif. Keberangkatan hari ini yang harusnya diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta itu pukul 7 pagi. Namun saya itu tidak melihat SMS kemarin. SMS-nya masuk sekitar jam setengah 7 sore. Jadi nggak begitu mendadak sih. Tapi ya memang ini bukan kelalaian dari saya. Dan juga saya tidak bisa menyalahkan PT KAI seperti itu. Keretanya diganti dan di KAI Akses itu masih tersedia tiket yang lama. Jadi bagusnya itu di KAI Akses pun ada pemberitahuan untuk mengantisipasi penumpang-penumpang yang memang nggak sempat baca SMS seperti saya. Nah, jadi perjalanan saya itu digantikan dengan kereta api Taksaka, keberangkatan jam 8.50 dan sampai di Jakarta pun sama-sama jam 3 sore. Kalau Bogowonto itu nyampe stasiun Jakarta Pasar Senen, tibanya jam 15.01, sedangkan kereta api Taksaka itu tiba di stasiun Gambir pada pukul 15 lebih 10 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti saya, digantikan tiketnya, biasanya itu digantikan dengan tiket dengan kelas sama, bisa dibilang di-upgrade gitu ya, dikasih kereta yang lebih bagus. Jadi mau marah pun nggak bisa teman-teman. Untuk harga tiket kereta api Bogowonto kelas eksekutif yang saya bayarkan seharga Rp310.000 di kelas eksekutif, dan saya di-upgrade menjadi kereta api Taksaka yang harganya itu jauh lebih mahal. Kalau saya cek, sekarang ini tiket kereta api Taksaka sudah habis terjual. Namun ketika saya cek untuk keberangkatan besok di hari Rabu, sama-sama hari weekday, ada pada harga Rp495.000 dan selisihnya lumayan jauh kan. Jadi ya nggak apa-apalah ngitung-ngitung naik Taksaka bayar Rp310.000 ini. Lalu teman-teman, untuk syarat perjalanan naik kereta api di masa sekarang ini, untuk penumpang di atas 17 tahun yang sudah melakukan vaksin booster, umur 6-17 tahun yang sudah melakukan vaksin dosis 2, dan anak di bawah umur 6 tahun tidak perlu melakukan screening antigen ataupun PCR. Tapi buat teman-teman yang baru melakukan vaksin kedua, itu masih harus melakukan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Kalau teman-teman baru vaksin 1, masih harus melakukan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Dan buat teman-teman yang tidak bisa divaksin karena memang alasan kesehatan atau komorbid seperti itu, harus melakukan PCR dan juga harus menyertakan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Dan kereta api Taksaka sekarang ini dipersiapkan masuk di jalur 5, teman-teman. Ini dia kereta Taksaka yang berada di urutan paling depan, itu kereta kelas eksekutif, eksekutif 1 sampai dengan eksekutif 5. Lalu di belakang eksekutif 5 ada kereta restorasi, kereta makan. Di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 6, 7, 8, 9, dan di belakangnya ada kereta kelas luxury. Lalu di paling belakang itu ada kereta pembangkit untuk penyalur daya listrik ke kereta-keretanya. Ini dia kereta api Taksaka menggunakan rangkaian kereta stainless steel. Saya duduk di kereta eksekutif 7, berarti
ada 3 kereta lagi, kereta restorasi, eksekutif 6, eksekutif 7. Yuk kita masuk aja ke dalam rangkaian kereta. Ini dia kereta Taksaka. Saya duduk di kursi nomor 11A, sebelah kanan. Dan teman-teman, ini adalah peta rute dari kereta api Taksaka. Diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta, akan berhenti di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan berhenti di stasiun Gambir sebagai tujuan akhir. Yang akan masuk di jalur 4 adalah kereta api Lodaya dari Solo Balapan, tujuan stasiun Bandung. Penumpang kereta Lodaya ternyata yang mendominasi, teman-teman. Saya kira itu penumpang Taksaka yang rame, ternyata Lodaya. Ini hari Selasa tuh. Tapi gila, penumpangnya rame banget. Kereta api Lodaya dari Solo Balapan, tujuan stasiun Bandung. Tadi itu lokomotifnya CC 206 1394 milik Depo Bandung. Untuk kereta Lodaya sendiri, ini akan berangkat sekitar pukul 8 lebih 13 menitan apa ya, nggak tahu jam berapa. Dan nanti kereta api Lodaya setahu saya akan disusul oleh kereta yang saya naiki dengan keberangkatan pukul 8 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Nanti itu kalau nggak salah disusulnya di stasiun Gombong. Gila ya, yang ini jalan hanya di angka 100 km per jam saja, dan kereta saya jalan di angka 120 km per jam. Nah, teman-teman, untuk kereta api Lodaya sendiri, ini statusnya sebenarnya ya, kereta api yang nomor belakangnya itu ada F, KA 159F. Udah bukan F lagi sih, udah bukan fakultatif lagi, karena memang jalannya benar-benar tiap hari. Segera diberangkatkan dari jalur 4 adalah kereta Lodaya, tujuan Bandung. Wih, bawa kelas priority, teman-teman. Sana Lodaya, pergi duluan. Nanti disusul ya di Gombong. Hahaha. Oke, teman-teman. Jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Taksaka yang akan membawa saya dari Yogyakarta tujuan ke Jakarta. Yang semula harusnya naik kereta api Bogowonto ya. Namun, perjalanan kereta saya itu digantikan, jadi dicarikan kereta yang memang jam kedatangan di Jakarta itu mirip-mirip. Kereta api Bogowonto harusnya tiba pukul 15.01, sedangkan kereta api Taksaka ini tiba di Gambir pada pukul 15 lebih 10 menit. Nah, teman-teman, saya bisa bilang kalau kereta api Taksaka ini adalah kereta api terbaik dari Jogja menuju ke Jakarta. Kenapa saya bilang kereta api terbaik? Karena memang kereta api Taksaka ini memiliki brand image yang melekat pada keretanya ya. Keberangkatan dari Jogja menuju Gambir ataupun sebaliknya pada tiap hari itu ada 2 keberangkatan, dan memang tiap hari itu penumpangnya selalu rame gitu ya. Ditambah lagi kereta api Taksaka ini adalah kereta api non-branding Argo yang memang setara dengan kereta api Argo yang termasuk dalam kereta api unggulan, di mana memiliki fasilitas yang berlebih dibandingkan dengan kereta eksekutif Satwa yang biasanya. Di dalam rangkaian kereta api Taksaka ini ada fasilitas Wi-Fi gratis, lalu kecepatannya di-upgrade menjadi 120 km per jam, yang dimana itu adalah kecepatan maksimal pada kereta api Indonesia saat ini, dan juga ada fasilitas atau layanan live cooking, di mana jajanan di kereta makan itu langsung dimasak oleh chef. Kereta api Taksaka itu membawa 2 kelas dalam perjalanannya yang terdiri dari 9 kereta kelas eksekutif dan juga 1 kereta kelas luxury sleeper. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kereta api yang lainnya, kereta api Taksaka ini setara dengan kereta api nomor 1 di Indonesia, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek, yang dimana sama-sama membawa 9 kereta eksekutif dan 1 kereta luxury sleeper. Gila emang ya Taksaka ini. Memang benar-benar kereta yang wah banget, walaupun tidak menggunakan
branding Argo seperti itu. Kereta api Taksaka yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta pada pukul 8:50 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam 20 menit dan nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Gambir pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya mau jalan dulu ke depan rangkaian karena memang lokomotifnya belum dipasang, jadi saya mau lihat proses pemasangan lokomotif kereta api Taksaka ini. Nah, teman-teman, di Yogyakarta juga tersedia dipo kereta, ditambah lagi juga ada dipo lokomotif yang posisinya sebelah sana. Ini nampaknya adalah lokomotif yang akan berdinas kereta Taksaka, yaitu CC 206 1383 milik Dipo Induk SDT atau Sidotopo. Proses pemasangan lokomotif dinas kereta api Taksaka dengan rangkaian kereta. Gila, masangnya itu smooth banget, sampai kayak gak berasa lagi dipasang gitu teman-teman. Mantul. Lokomotif CC 206 1383 yang berdinas kereta api Taksaka pada perjalanan kali ini. Semoga lokonya sehat-sehat dan selamat berlari sampai dengan 120 km per jam. Untuk kereta eksekutif 7 kereta api Taksaka pada perjalanan kali ini adalah K1-01907YK, di mana K1 ini adalah kode untuk sarana kereta eksekutif. 0 itu tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 19 itu adalah tahun pertama berdinas di tahun 2019. 07 adalah nomor urutan sarana ke-7 di tahun 2019. Dan YK itu adalah singkatan dari Yogyakarta sebagai dipo atau sebagai kepengurusan dari kereta api Taksaka. Lalu teman-teman, di sini itu ada kode train mark. F itu menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan 120 km per jam. 44 ini adalah berat maksimal yang ditampung adalah 44 ton. 10 ini adalah tipe bugi K10. Jadi untuk kereta api Taksaka sendiri nanti pada perjalanan akan melaju sampai dengan kecepatan mentok di angka 120 km per jam, teman-teman. Yogyakarta, tepat pada pukul 08:50 menit. Tepat pada waktunya, pukul 8:50 menit, kereta api Taksaka diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Semoga perjalanan kali ini lancar, aman, dan selamat di tujuan dengan tepat waktu. Walaupun sudah pernah naik Taksaka, tapi kita bikin konten lagi Taksaka, karena memang tidak diduga-duga ya teman-teman. Pada pukul 9:29 menit, perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Dan teman-teman, di Kutoarjo ternyata lumayan juga ya. Ada sekitar beberapa orang penumpang yang naik. Dan ya memang pas sih, kereta api Taksaka ini harus berhenti di Kutoarjo. Jadi untuk orang-orang Kutoarjo yang pengen naik kereta cepat ke arah Jakarta bisa naik kereta api Taksaka. Karena untuk kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga, di sini itu melintas langsung. Dan satu hal yang spesial lagi dari kereta api Taksaka ini adalah menggunakan sambungan tipe akordeon. Kayak gini bentuk sambungannya. Memiliki beberapa keunggulan, diantaranya untuk meredam kebisingan suara yang dihasilkan oleh hentakan roda atau bugi. Ditambah lagi kalau misalkan hujan deras, ada kondisi hujan lebat seperti itu, air tidak akan masuk ke dalam rangkaian, teman-teman. Jadi untuk kereta api yang menggunakan sambungan akordeon saat ini hanya ada 2 kereta api Taksaka dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan untuk tampak dalam dari sambungan akordeon kurang lebih seperti ini, teman-teman.
Jadi memang benar-benar ini kedap banget ya. Mantap. Yang berada di jalur 2 adalah kereta api Taksaka yang saya naiki, dan yang ada di jalur 4 adalah kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo dengan tujuan stasiun Kiara Condong Bandung, akan berangkat setelah Taksaka ini diberangkatkan, teman-teman. Menyusul kereta api Lodaya di stasiun Gombong. Nah, teman-teman, ini juga salah satu keunggulan dari kereta api unggulan, di mana kalau kereta api unggulan udah jalan dan mepet-mepet kereta lain di depannya, otomatis kereta yang ada di depannya itu disuruh minggir, kayak kereta api Lodaya yang diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta itu 30 menit lebih awal, kesusul di Gombong. Belum nyampe Kroya loh, udah disusul. Ngeri sih. Ya namanya kereta unggulan, yang bayar tiket juga harganya lumayan lebih tinggi. Jadi untuk kereta-kereta unggulan memang perjalanannya itu lebih diprioritaskan kembali. Pada pukul 10:26, perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Dan juga teman-teman, selepas dari Stasiun Kroya ini ada perpecahan jalur rel kereta, di mana yang akan dilalui oleh kereta api Taksaka adalah percabangan menuju lintas tengah ke arah Purwokerto, dan juga ada percabangan yang menuju arah lurus atau ke kiri, itu adalah percabangan dari arah Bandung. Untuk kereta api Taksaka nanti akan berjalan di jalur lintas tengah dan bergabung di jalur lintas utara, tepatnya di stasiun Cirebon Perujakan. Pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki sudah tiba di stasiun Purwokerto, yang dimana
stasiun Purwokerto ini adalah pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Berhenti di sini sebentar banget, baru berhenti. Ini udah mau berangkat lagi, teman-teman. Gila, kereta unggulan itu berhenti di stasiun-stasiun besar aja cuma 2 menit, 3 menit. Oke lah, masuk lagi aja. Dan lepas dari Purwokerto, saya mau makan di kereta makan. Sekarang saya mau ke kereta makan. Ini udah kecium aja wanginya, teman-teman. Di kereta makan juga terdapat fasilitas musola yang bisa digunakan oleh 2 orang dalam waktu bersamaan, kayak gini. Lalu di sini juga ada alas kaki yang bisa digunakan untuk wudhu. Pengen sei sapi aja, 1, sama fruity 1. Ada tambahan lagi? Udah. Nah teman-teman, jadi di kereta-kereta unggulan seperti kereta api Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, dan Argo Wilis ada fasilitas chef on train yang dimana makanan-makanan di kereta itu ada yang dimasak langsung oleh seorang chef ya. Ini dia. Dan tersedia juga menu makanan lainnya. Oke teman-teman, sekarang ini lepas dari stasiun Purwokerto, saya sudah berada di dalam kereta makan dan saya mau sarapan dulu. Sebenarnya nggak bisa dibilang sarapan sih ya, karena ini itu udah jam 11 siang, udah makan siang gitu ya. Tapi saya baru sarapan nih. Dan sekarang ini saya pesen nasi sei sapi, yang dimana dalam satu paket nasi sei sapi seharga Rp50.000 terdapat 1 porsi nasi, lalu ada sei sapinya. Ini ada juga seperti daun pepaya yang dikeringkan atau kayak gimana ya. Dan dengan tambahannya itu ada sambal matah. Kita juga dikasih alat makan. Dan saya juga pesan minumnya fruity seharga Rp10.000. Jadi total makan sekarang di kereta makan Rp60.000. Tapi kok pas lihat porsinya kayaknya nggak kelihatan penuh gitu ya. Biasanya tuh lebih banyak. Ini kelihatannya porsinya itu lebih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kalau dari segi rasa sih sebenarnya enak teman-teman. Cuman biasanya itu ketika saya pesan makanan di kereta yang ada live cooking seperti ini, makanannya itu biasanya panas, tapi ini kayaknya makanan yang udah dimasak dari tadi dan udah nggak hangat juga, udah dingin makanannya. Untuk dari rasa saya kasih nilai 8/10 lah, enak kok. K1 01907. Untuk desain dari kereta api Taksaka di kelas eksekutif kurang lebih seperti ini teman-teman. Desainnya terlihat simpel namun juga terlihat elegan. Di atas sebelah sini ada rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Di sini juga ada lampu baca menyala dengan normal, dan di sebelah sini ada gantungan untuk menyimpan barang, kresek ataupun pakaian. Untuk jarak antar kursi kurang lebih segini teman-teman. Lumayan lega ya legroomnya. Tuh. Untuk fasilitas sendiri, di depan sini ada sebuah kantong yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil atau minuman. Ada juga kantong kresek untuk menyimpan sampah. Dan ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai selera dan sesuai kenyamanan. Di atas ini tersedia sebuah meja kecil untuk menyimpan minuman ataupun barang-barang kecil, yang di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian. Bisa HP, bisa tablet, ataupun bisa laptop. Di sebelah sini ada sebuah tombol. Apabila kita tekan tombolnya akan masuk ke kursi mode rebahan. Lalu teman-teman di bawah sini juga tersembunyi sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan, untuk bekerja menggunakan laptop ataupun tablet. Nah, untuk kereta api Taksaka atau kereta stainless lainnya itu, toilet berada di satu sisi ruangan dan kursi di situ adalah kursi nomor 13. Untuk toilet 1, toilet pria, dan toilet 2, toilet wanita. Toiletnya udah dipisah. Kita lihat fasilitasnya. Sekarang saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Taksaka kelas eksekutif. Untuk fasilitas sendiri, di depan sini ada kaca, ukurannya lumayan gede. Di bawah sini ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, ada tisu, ada tong sampah di bawah sini. Dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sini ada tombol flush untuk membilas, jet shower untuk cebokan, ada juga pegangan. Lalu di sini ada pewangi ruangan, dan di sini ada gantungan untuk pakaian.
kereta api Fajar Utama Yogyakarta bertemu di stasiun Bumi Ayu. Pada pukul 12 lebih 32 menit, awal 2 menit dari jadwal seharusnya, perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Cirebon. Dan di stasiun Cirebon ini harusnya berhenti 3 menit aja, ini awal 2 menit, jadi total berhenti 5 menitan. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14 lebih 48 menit dan perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatinegara, di mana stasiun Jatinegara ini adalah pemberhentian terakhir dari kereta api Taksaka sebelum tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Gambir. Nah, untuk perjalanan naik kereta api Taksaka hampir sama dengan sebelumnya. Selama di perjalanan naik kereta api Taksaka, dari segi pendingin ruangan, AC-nya stabil, nggak dingin-dingin banget, nggak juga bikin kepanasan. Untuk dari segi guncangan lumayan oke, peredam suara juga oke. Tadi juga saya sempat makan di kereta makan, makanannya lumayan enak, tapi porsinya agak sedikit. Dan yang terakhir, di sini itu ada fasilitas WiFi, tapi entah kenapa WiFi-nya tidak mau tersambung dengan device saya. Ya saya rada aneh sih, padahal kan fasilitas WiFi itu yang diunggulkan, seharusnya WiFi-nya itu bisa digunakan dengan kecepatan yang normal gitu. Sepanjang perjalanan juga keretanya ngebut banget, jadi ya awalnya saya ingin naik kereta api Bogowonto, terus diganti dengan kereta api Taksaka. Saya juga nggak bisa marah ya, karena memang bisa dibilang itu perjalanannya yang awalnya naik kereta api Bogowonto dengan harga tiket 310.000, ini di-upgrade ke kereta yang lebih bagus. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan kali ini naik kereta api Taksaka yang seharusnya naik kereta api Bogowonto. Bentar lagi itu kereta yang saya naiki, kereta api Taksaka, akan tiba di stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu.
tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Serta barang bawaan Anda. Terutama yang perlu diperhatikan adalah pada nama kereta, tanggal, dan jam keberangkatan yang tertera di boarding pass Anda. Pastikan Anda tidak salah naik atau tertinggal kereta dan telah menunggu di peron yang benar. Untuk ketersediaan kereta api yang tersebut di jalur sini adalah kereta api Argopuro yang tujuan akhir. Alhamdulillah, pada pukul 15:03 awal 7 menit dari jadwal seharusnya, perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki telah tiba di stasiun Gambir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.